Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita akan menata ulang studio kita, dibersihkan, dirapikan, dan juga menampakkan stok-stok yang ada ini biar konsumen yang tempo hari tanya tapi dana belum cukup, mungkin barangkali sekarang sudah ada dana, kan jadi tahu, oh ternyata stok yang saya tanyakan masih ada, barangkali menjadi lirikan. Kita tata dulu. Ini stok kosong, tinggal satu, ini pun dapat ambil dari teman. Untuk tanto-tantoan aman. Untuk stok pisau-pisau unik masih ada, pisau-pisau yang dari brul atau bur atau burl. Ini burl pete. Mohon dukungan doanya, mudah-mudahan di GSN bisa nyetok kayu burl amboina yang didatangkan langsung dari Sulawesi. Mohon terus dukungan doanya. Ini sabuk, ini requestnya dari Mbah Yai Nur, mendapatkan restu dari beliau, mudah-mudahan juga bisa nyetok di GSN. Sabuk betawiannya ada 3 varian ya nantinya, model kayak gini nih, awet untuk semua ukuran perut, dari kulit. Ini saya udah pakai lama, ini ada warna merah marun, hitam, sama hijau. Mudah-mudahan bisa terrealisasi semuanya, antara sabuk, honing sharpening, pisau seset, batangan burl. Mudah-mudahan. Oh ya, ini ada, ini stok lama, golok premium, golok ajib, ini premium luar dalamnya, ini penggarapannya sangat rapi sekali. Nanti habis ini kita review ya, kita review ulang. Oke, sekarang kita akan berbenah dulu. Yang model candung-candung ada, seset premium masih, Willis Gen 1 model Solingen juga masih ada beberapa. DC 53 ini masih, yang panjang dan yang pendek ada. Ini yang saya recommended untuk jagal di musola. Ini sangat luar biasa, ini ketajamannya pedih. Yang panjang bisa untuk sapi dan kambing, yang pendek bisa untuk kambing dan sesetnya cukupan. Mana ya satunya? Terus yang kemarin kita ini ada 2 pisau jagal yang versi kayu juga ada. Ini berdebu, ini HSSM2 berdebu. Ini juga ketajamannya pedih banget, masih 3. Yang model pisau jagal Willis Gen 2 yang ini juga masih. Terus itu ada golok yang baja kikir juga masih banyak stoknya. Candung-candung yang versi panjang gede ada, yang versi bullnose ada, Rainbow yang versi full kayu 35 cm baja Willis itu ada. Terus yang paling pojok itu full burl amboina ukir, luar dalam kiri kanan full ukir dengan material baja modern K340 juga masih, itu stok lama. Selanjutnya ini yang versi panjang model betawian full gale hasem juga masih aman. Yang model-model tarisian kayak gini 500 ribuan ini masih ada. Ini kikir
Nanti kita tata, terus kita mereview yang itu Amboina handle tanduk itu. Candung-candung ini masih ada, ini kikir, ini yang tarisian, ini juga belum direview ini guys. Ini keren ini Kopak rawing ini ya, nantilah pelan-pelan. Ini kemarin siapa ini yang PHP. Ingat ya guys, ingat pesan saya hari ini adalah ketika bertransaksi, berkomunikasi dengan siapapun dimanapun, kalau memang dananya belum cukup, sampaikan dana belum cukup. Jangan mengatakan iya bang besok saya transfer, nanti sore saya transfer, tunggu tanggal muda, tunggu hari Senin dan lain sebagainya. Itu namanya PHP ketika tidak terrealisasi gitu. Kalau di PHP sih santai kita, karena apa? Yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan konsumen. Jadi banyak itu kita sering di PHP orang, itu sering diblokir konsumen, udah biasa, ngakunya PNS, ngakunya Ustadz Kiai, apalah, terserah. Tapi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi jangan sampai di hati kita menjadi orang yang munafik. Katanya mau beli gini, harga promo masih minta diskon, oke. Karena diborong sampai seharga ini habisnya sekian bang, di total sendiri, sama orangnya sampai 3 juta. Saya minta free ongkir, boleh. Saya minta bonus ini, boleh. Ternyata malam takbiran saya tagih, tidak ditransfer. Ternyata sampai hari 1, hari kedua, hari ketiganya Idul Fitri diblokir saya. Udah biasa, ngakunya PNS, ngakunya dokter, ngakunya ini, aduh apalah, terserah, nggak masalah bagi saya. Rezeki bukan dari orangnya, rezeki yang memberikan adalah Allah. Jadi kita santai jadi orang, nggak sepaneng, tidak tegang, tidak emosi karena telah seseorang. Jadi karena di PHP itu udah biasa. Ya saya Senin transfernya, ya nanti malam saya transfer. Kalau sekarang mah saya nggak nungguin mana yang duluan gitu aja. Kadang saya sabar tunggu, itu saya ambil, oke, saya simpan sampai ternyata. Nah gini guys, saya terangkan kenapa saya harus sampaikan ini. Ketika seseorang tersebut, umpamanya kita menayangkan ini ya, 1 buah ini, cuman 1 kita tayangkan tes, banyak orang yang suka, terus salah satu ini ngejar terus chattingannya, akhirnya kan chattingan ini paling atas terus, yang paling sering kita baca duluan, terus bilang berapa itu bang, contoh umpamanya ya, misalkan ini 350 umpamanya, 300 bang ya. Waduh, janganlah, udah promo, udah murah itu, mamanya gitu. Terus ya sudah, saya minta free ongkir, boleh. Saya minta oles bilah yang kecil ya bang, boleh. Nanti malam saya transfer. Oh ya sudah. Nah, chattingan masuk selanjutnya, bang itu masih ada, oh maaf terbooking, aduh telat ya. Ada lagi chattingan masuk, Ustadz tanya, yang ini masih ada, sudah terbooking. Banyak orang tanya, saya sampaikan terbooking. Nah, yang saya bela-belain orang yang pertama tadi mengatakan nanti malam mau ditransfer, ternyata amsyong, ternyata dia banyak alasan, ini itu, yang intinya tidak jadi beli. Nah, Anda mengatakan seperti itu, nge-PHP kita, memberikan harapan palsu kepada kami, itu sudah menutup rezeki kami. Karena banyak orang yang menginginkan barang tersebut, tapi kami membela-belain khusus buat Anda. Nah seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini bisa difahami ya. Nah
apakah tidak ada balasan dari Allah sang pencipta, sang pembagi rizki, karena sudah menyakiti seseorang, memberikan PHP itu? Ya silakan di muhasabah dirilah itu, silakan di muhasabah dirinya sendiri nantinya bagaimana gitu. Jadi hati-hati guys, jadi orang hati-hati ketika nantinya menanyakan sesuatu. Mending gini, banyak ini yang saya alami, saya tahu orang-orang itu, aduh maaf Ustadz, dananya belum cukup. Nah itu malah saya demen orang seperti itu. Kadang saya tanya, Pak dananya ada berapa? Cuman sekian, tambahin segini Pak, nanti saya kirim. Atau kadang orang itu yang sering terjadi, yang sering deal sampai menjadi transaksi akad jual beli itu, kadang orang malah menyodorkan rupiahnya. Ustadz saya ada dana cuman 500, saya cuma ada dana sekitar 700-an Ustadz, tapi saya mau kebutuhan saya ini itu. Alhamdulillah kita bisa bantu. Itu justru orang yang serius, minta golok, minta pisau, strobing dan krim. Alhamdulillah kita bisa bantu, dan itu malah menjadi saling ridho, saling doa mendoakan itu. Kalau kebanyakan chattingan, biasanya itu kebanyakan PHP. Makanya kita udah kumpul banyak orang, banyak macamnya, ragamnya sifatnya, dari mulai pejabat, kepolisian, tentara, orang kantoran, orang pondokan, santri, kiai, semuanya kita udah biasa ngadepin orang macam manapun, model kayak gimana pun, dengan bahasa apapun kita udah biasa. Jadi udah nggak heran lah macamnya orang kayak gimana. Intinya nah, kalau belum ditransfer barang tidak kita kirim, meskipun sudah langganan seperti itu. Kadang udah kirim aja, udah biasa, besok saya bayar. Ya nggak kita kirim gitu, sampai uang masuk baru barang kita kirim. Itu transaksinya seperti itu. Mau pakai anu aja, rekber, kita pakai anu Shopee bisa nggak, COD bisa nggak? Alhamdulillah selama ini orang yang COD itu dalam 1 tahun bisa dihitung, jumlahnya bisa dihitung, orang yang minta COD-an itu. Kebanyakan ya langsung transfer langsung kebanyakan. Oh ini yang ditanyakan Tuan Reno ini kayaknya, Tuan Reno yang ada di Malaysia, masih ada ini. Ini kuku macan masih ada. Pisau next sniff, sisa 2 next sniff kecil-kecil. Ya seperti itulah guys, mungkin celotehnya saya di pagi hari ini. Yang panjang ini masih ada pisau uniknya, yang handle tanduk model taktikal buat ngebolang masih ada. Nesmuk super tajam, handle burl pete masih ada. Ini koleksi goloknya juga masih banyak, alhamdulillah. Ya seperti itu guys. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, menjadi muhasabah diri kita. Jangan sampai kita membuat ruwet kehidupan kita sendiri. Jadi muhasabah itu penting, mempelajari, mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan dalam seharian itu lebih daripada zikir, karena kita nanti akan tahu, saya membuat kesalahan kepada si A, itu dosa yang sangat sulit, itu sangat sulit. Kita membuat kesalahan atau dosa kepada manusia itu harus benar-benar kita minta ridho, minta maaf kepada seseorang tersebut gitu ya. Jadi udah biasa kita di PHP orang, diblokir udah biasa. Katanya tahu sendiri orangnya, bilang sendiri, oh Ustadz pernah diblokir konsumen ya. Kalau saya enggak akan ngeblokir. Ujung-ujungnya juga PHP ngeblokir. Transaksi ada berapa bilah, ada golok pisau,
macamnya banyak, itemnya yang dibeli jumlahnya juga hampir 4 jutaan. Ternyata zong yang didapatkan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat ruwet hidup kita sendiri, hidup orang yang membuat ruwet hidupnya sendiri. Mudah-mudahan dapat difahami. Bila mana ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.